Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan untuk kita semua, memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya. Baik, hari ini Bu Sofia ingin memberikan materi tentang konsep elektrokimia dan penerapannya. Seperti yang minggu lalu, kita telah membahas materi tentang reaksi redoks, yaitu terjadinya reaksi kimia, reaksi reduksi, dan oksidasi. Baik, untuk pertama, yang perlu adik-adik mahasiswa ketahui, apa sebenarnya definisi dari konsep elektrokimia. Elektrokimia merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antara energi listrik dan energi kimia. Dan sel elektrokimia digunakan sebagai instrumen, yaitu sebagai sel elektrokimia. Nah, secara prinsip, pada dasarnya sel elektrokimia ini terjadi yang namanya reaksi redoks. Dan kemudian pada reaksi ini terjadi transfer elektron, yaitu dari reduktor ke oksidator. Nah, tentunya ilmu tentang sel elektrokimia ini telah digunakan dari berbagai macam penelitian sebagai pengembangan penelitian di bidang energi terbarukan, yaitu salah satu contohnya sebagai penemuan bahan bakar alternatif. Nah, kemudian bagaimana terkait penerapan dalam bidang sel elektrokimia ini? Kita bisa contohkan penerapannya misalkan baterai ya sebagai sumber listrik. Contohnya di mana saja? Di handphone, ya, kemudian di kalkulator, kemudian di radio, kemudian juga senter, ya, itu semua menggunakan energi listrik, yaitu dari baterai, gitu ya. Dimana pada umumnya, pada baterai ini menggunakan logam seng, yaitu di kutub anoda, di mana di kutub anoda itu terjadi reaksi oksidasi, kemudian menggunakan batang karbon, ya, di kutub katoda yang terjadi reaksi reduksi. Nah, gambar-gambarnya bisa adik-adik lihat di tampilan slide berikut ya. Nah, selain itu dalam bidang penerapan, selain penerapan elektrokimia juga ada sel elektrolisis ya. Contohnya di sini adalah penyepuhan logam ya, di mana prinsip dasarnya juga sama, terjadi reaksi reduksi, hanya transfer elektronnya itu kebalikan dari sel elektrokimia. Contohnya yaitu penerapannya misalkan pelapisan kromium pada mesin bermotor, tujuannya untuk agar permukaannya lebih mengkilap dan juga terjadi proteksi gitu ya. Itu di dalam penerapan, tetapi kali ini Bu Sofia hanya akan membahas tentang penerapan di sel elektrokimia. Selanjutnya, bagaimana sejarah tentang sel volta. Jadi pada tahun 1780 Luigi Galvani menemukan sel elektrokimia yang dikenal sebagai sel Galvani. Kemudian pada tahun 1800 namanya Alessandro Volta menemukan sel volta yang dikenal sebagai sel elektrokimia. Nah, bisa kita lihat ya pada slide di mana di sini ada gambar rangkaian sel elektrokimia. Adik-adik perhatikan. Jadi yang sebelah kiri dari pembaca itu ada lempeng logam Zn ya. Kemudian yang sebelah kanan itu lempeng logam Cu. Di mana pada lempeng logam Zn merupakan kutub anoda yang bermuatan negatif, sedangkan lempeng Cu di sini sebagai lempeng katoda bermuatan positif. Nah, pada lempeng anoda terjadi reaksi oksidasi, kemudian pada lempeng katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, di sini dalam rangkaian ini terdapat jembatan garam. Yang digunakan di sini adalah natrium sulfat. Nah, jembatan garam ini fungsinya sebagai membran pemisah agar larutan elektrolit di wadah anoda, yang ada anoda, kemudian yang sebelah kanan wadah cairan elektrolit yang ada katoda tidak bercampur. Dan cairan dalam jembatan garam ini juga sebagai penetrasi muatan agar tidak terjadi penumpukan muatan dan tidak langsung tercampur lautan elektrolit yang di wadah lempeng anoda dan katoda gitu ya, sehingga agak tujuannya adalah reaksi redok yang terjadi di sel kimia ini berjalan lancar dan pastinya tentunya menghasilkan energi listrik. Nah, selain itu ada juga rangkaian eksternal yaitu berupa kawat konduktor atau kabel di sini yaitu voltmeter. Untuk apa? Sebagai jembatan juga untuk terjadinya transfer elektron dari kutub anoda ke katoda sehingga kita akan mengukur berapa energi listrik yang dihasilkan dari reaksi redok tersebut. Nah, selain itu kita mengenal yang namanya potensial standar, yaitu yang notasi selnya adalah E sel ya. Apa itu potensial standar? Potensial sel yaitu adalah perbedaan potensial listrik antara energi yang ada di sel katoda dan anoda. Nah, juga digunakan sebagai alat ukur, yaitu kita menggunakan voltmeter atau potensiometer. Kemudian juga di sini menggunakan elektroda standar, yaitu elektroda hidrogen ya, sebagai acuan. Kemudian nilai acuan yang digunakan dari elektroda hidrogen itu sebesar 0,00 volt. Nah, selain itu, kondisi standar ini juga dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer gitu. Nah, untuk nominal nilai potensi standar berbagai macam reaksi yang terjadi bisa dilihat pada tabel, di mana di sini semakin ke atas fungsinya semakin tinggi, kemudian ya semakin ke bawah sifat oksidasinya semakin lemah gitu. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara menentukan
lempeng logam mana yang harus diletakkan dalam wadah yang ada kutub anoda, kemudian lempeng logam mana yang akan menjadi elektroda katoda gitu ya. Nah, coba perhatikan apa yang di slide di layar, adik-adik harus paham, diteliti satu-satu. Ini yang namanya penemuan volta, yaitu direct volta, sangat terkenal dengan namanya direct volta. Direct volta ini diurutkan berdasarkan reaktivitas logam ya. Jadi semakin ke kanan ya, dari pembaca ya, dari kiri ke kanan, sifatnya logam ini yaitu semakin sulit dioksidasi, semakin mudah direduksi. Kebalikannya semakin ke kiri ya, maka akan lebih mudah oksidasi dan lebih sulit untuk direduksi gitu ya. Sekarang kita akan membahas penerapan. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama yaitu penerapan sel volta yang di istilahnya sebagai sel Liklin atau sel kering ya. Ini penemunya namanya Liklin ya, dan penerapan produk-produknya ini adalah banyak diterapkan di bidang elektronika pastinya. Nah, dalam sel Liklin ini pastinya terjadi reaksi reduksi ya, dan oksidasi ya, di mana anoda reaksi oksidasi dan katoda oksidasi bisa dilihat ya di tampilan slide berikut ya, bagaimana reaksi yang terjadi pada kutub anoda dan katoda. Kemudian yang kedua adalah baterai peroksida seperti slide ya, bisa dilihat gambarnya, komponen-komponennya dan juga gambar produknya. Ketiga yaitu baterai merkurium oksida ya, seperti slide sebelumnya ya, silakan dicermati ya, gambar berikut merupakan gambar dari baterai merkurium oksida dengan komponennya dan juga gambar produknya. Kemudian yang keempat, penerapan sel elektrokimia di sini adalah baterai nikel kadmium. Nah, untuk contoh yang penerapan yang kelima yaitu aki ya. Aki itu merupakan sel elektrokimia juga sel elektrolisis. Kenapa begitu? Karena aki itu bisa berperan, bisa di discharge dan bisa di-charge ya, jadi bisa diisi ulang gitu maksudnya ya. Nah, pada saat berperan sebagai sel elektrokimia, aki digunakan sebagai sumber listrik ya. Kemudian pada saat berperan sebagai sel elektrolisis dia bisa diisi ulang. Nah, bagaimana prosesnya bisa diperhatikan di slide ya. Bagaimana reaksi redok yang terjadi, kemudian tampilan gambar dari sel aki bisa diperhatikan. Yang berperan di anoda yaitu logam timbal, kemudian di katodanya yaitu PbO2, di mana pada saat di anoda terjadi oksidasi, maka akan terjadi transfer elektron ke katoda yaitu PbO2 sehingga menghasilkan PbSO4 dan air. Nah, pada proses sel elektrokimia terjadi, maka akan terjadi yang namanya proses pengendapan ya di lempeng elektroda sehingga larutan elektrolit itu diencerkan oleh air yang dihasilkan. Nah, pada saat reaksi redoks selesai, maka sel itu akan kosong. Nah, pada saat itu bisa dilakukan charge ya, diisi ulang ya, dan kembali lagi seperti yang ditampilkan pada slide berikutnya, yaitu pada saat terjadi pengendapan pada elektroda itu, maka akan terjadi pengisian ulang, yaitu elektron harus dialirkan berlawanan arah gitu ya, yaitu menggunakan sumber listrik dari eksternal atau luar, di mana timbal sulfat PbSO4 ya bereaksi dengan H2O, kemudian menghasilkan Pb, PbO2 dan H2SO4. Nah, yang seperti ini maka aki salah satu penerapan sel elektrokimia dan elektrolisis yang bisa digunakan berulang kali gitu ya, untuk contoh. Jadi mahasiswa, pada hari ini kita sudah membahas ya konsep sel elektrokimia, kemudian prinsip dasarnya, kemudian terkait reaksi kimia yang terjadi atau reaksi redoks, dan juga contoh penerapannya, dan juga untuk yang terakhir Bu Sofi akan sampaikan apa kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, terjadi konversi energi secara spontan, yaitu terjadi pada sel elektrokimia. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas pada sel elektrolisis, yaitu yang terjadi tidak spontan, walaupun sudah saya bahas di penerapan sel aki tersebut. Nah, konversi energi spontan ini yaitu sel volta merubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Kemudian yang kedua, mekanisme aliran arusnya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari jembatan garam, di mana jembatan garam ini sebagai membran pemisah ya, atau penyeimbang ion-ion larutan yang ada di wadah di elektroda anoda dan katoda agar tidak bercampur, agar tidak terjadi penumpukan muatan, sehingga reaksi redoks berjalan dengan baik dan juga sel elektrokimia berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, kemudian perhitungan potential sel, dan yang terakhir ya, poin kelima, kesimpulan kelima, di sini direct volta digunakan sebagai acuan untuk menentukan lempeng anoda dan katoda yang akan digunakan. Baik adik-adik, Bu Sofia sudah menyampaikan 5 poin kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini. Semoga adik-adik mampu memahami dan bisa menjelaskan ya, dan bisa mereview insya Allah di minggu depan. Bu Sofia akan review kembali apakah adik-adik sudah betul-betul paham terkait konsep elektrokimia, dan juga bisa kita simulasi dengan mengerjakan soal-soal dengan persamaan matematis terutama, dan juga memaparkan penerapan yang sudah saya paparkan dari awal. Dan adik-adik, saya berharap file Bu Sofia dipelajari. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang konsep sel elektrolisis dan juga penerapannya. Mari kita tutup pada perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.